Jumpa lagi dengan saya, Syatul Afia, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Dalam masa pandemi COVID-19, gadget jadi andalan para orang tua dan jadi bulan-bulanan anak menghabiskan waktu di rumah saja. Apalagi setelah WHO mengatakan bahwa game dapat membantu melepaskan stres dan menghibur anak-anak selama di rumah saja. Masalahnya jika sudah berlebihan, terus-menerus hingga kecanduan game dan gadget bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Maka saya akan memberikan tips dan trik mengenai parenting di era digital. Indonesia termasuk negara yang jumlah pengguna internetnya sangat banyak. Komposisi pengguna internet terbanyak berdasarkan rentang usia ialah pada usia 35 sampai 44 tahun, yaitu sekitar 39 juta jiwa. Sedangkan pada anak-anak menempati urutan ketiga, yaitu sekitar 25 juta jiwa. Artinya, sebagian besar manusia telah melakukan aktivitas melalui internet tanpa memandang rentang usia. Hal ini didukung oleh data pengguna internet keseluruhan di Indonesia sebanyak 281 juta. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia 252 juta jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa pengguna internet justru lebih banyak dari jumlah penduduk. Hal ini disebabkan karena satu orang bisa memiliki 2-3 smartphone. Inilah yang menyebabkan kita tidak bisa seutuhnya menghilangkan internet dari diri kita. Sebab dimanapun kita berada akan tetap ada di sekeliling kita. Fenomena tersebut bukanlah fenomena yang ada sejak dahulu. Fenomena tersebut adalah hasil dari proses perkembangan era digital yang berkembang setelah generasi-generasi sebelumnya lahir. Para orang tua yang lahir antara tahun 1960 hingga tahun 1980 lebih dikenal dengan sebutan generasi X, yakni generasi yang belum mengenal internet, sehingga keseluruhan aktivitas mereka dilakukan secara mandiri tanpa ada bantuan internet. Sedangkan generasi yang lahir di atas tahun 1980 hingga tahun 1990 dikenal dengan sebutan generasi Y. Generasi inilah hiruk-pikuk perkembangan teknologi seperti internet dan gadget muncul, sehingga generasi ini lebih inovatif dan lebih berpikiran terbuka dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Setelah generasi Y, maka dikenal dengan sebutan generasi Z. Generasi ini lahir di akhir tahun 1990-an, di mana terjadi ledakan inovasi teknologi di berbagai bidang dengan akses yang semakin mudah dan murah. Hampir semua generasi Z telah melakukan aktivitas melalui internet. Generasi Z inilah yang bisa dikenal dengan istilah digital native. Digital native adalah gambaran bagi seseorang, terutama anak hingga remaja, yang sejak kelahirannya telah terpapar gencaran perkembangan teknologi, seperti perkembangan komputer, internet, animasi, dan lain-lain. Telah kita ketahui perbedaan kultur bermain di zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang dulu kita bermain petak umpet, sekarang kita sibuk dengan bermain gadget. Karakteristik digital native yaitu 1. Cenderung aktif dalam mengemukakan identitasnya pada dunia, terutama pada dunia maya.
Kedua, cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan open-minded. Yang ketiga, yaitu sangat menggilai kebebasan, sehingga mereka tidak suka diatur dan dikekang. Keempat, yaitu ingin memegang kontrol terhadap suatu hal. Ngegame adalah bagian dari kehidupan anak, tapi orang tua perlu paham peringkat permainan dan durasi anak bermain game. Maka jangan sampai menutup mata. Menurut American Psychiatric Association, durasi bermain game bagi anak dikelompokkan berdasarkan usia anak. Untuk usia 0-2 tahun tidak boleh main gadget. Untuk usia 3-6 tahun yakni 10 hingga 20 menit per hari. Untuk usia 7-10 tahun yakni 20-60 menit per hari. Untuk usia 11-12 tahun yakni maksimal 2 jam per hari. Maka ketahuilah renting game yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Klasifikasi renting game berdasarkan usia dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok usia 3 tahun ke atas dengan kriteria tidak memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak menampilkan kekerasan, tidak menampilkan darah, mutilasi, dan kanibalisme, tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, atau humor dewasa, tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, tidak menampilkan adegan dengan tujuan menimbulkan hasrat seksual, tidak menampilkan penyimpangan seksual, tidak mengandung simulasi judi, tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri atau takut, tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan, multi pemain, dan pertukaran data, dan menampilkan ketentuan pendampingan orang tua. Kelompok usia 7 tahun ke atas dengan kriteria tidak memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak menampilkan kekerasan, tidak menampilkan darah, mutilasi, dan kanibalisme, tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, atau humor dewasa, tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, tidak menampilkan adegan dengan tujuan menimbulkan hasrat seksual, tidak menampilkan penyimpangan seksual, tidak mengandung simulasi judi, tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri atau takut, tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan, multi pemain, dan pertukaran data. Kelompok usia 13 tahun ke atas dengan kriteria sebagian kecil dari beberapa adegan atau gambar pada produk game memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, dan zat adiktif lainnya, namun tidak pada tokoh utama. Terdapat unsur kekerasan yang hanya terbatas pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia tetapi tidak melakukan kekerasan yang bertubi-tubi, disertai rasa benci, amarah, atau penggunaan senjata yang tidak menyerupai senjata realistis. Tidak menampilkan mutilasi dan kanibalisme pada manusia, namun dapat menampilkan unsur darah. Tidak mengandung humor dewasa atau tidak berkonotasi seksual. Tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital. Tidak menampilkan atau memperdengarkan suara yang dapat dikonotasikan dengan kegiatan atau kekerasan seksual. Konten yang tidak menampilkan penyimpangan seksual, tidak mengandung aktivitas judi yang dapat menggunakan uang asli. Konten yang terdapat pada produk menggunakan horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri atau takut.
Produk permainan interaktif elektronik dapat memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa pertukaran data pribadi dengan ketentuan harus dengan persetujuan pemilik data pribadi. Kelompok usia 18 tahun ke atas. Dengan kriteria sebagian kecil dari beberapa adegan atau gambar pada produk permainan interaktif elektronik memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya pada toko utama. Menampilkan unsur kekerasan pada toko animasi yang dapat menyerupai manusia. Menampilkan unsur darah, mutilasi, dan kanibalisme. Mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual. Tidak menampilkan toko menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, tidak menampilkan atau mendengarkan suara yang dapat dikonotasikan dengan kegiatan atau kekerasan seksual. Konten yang terdapat pada produk bukan merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang dapat ditukarkan menjadi uang asli. Mengandung unsur horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. Produk permainan interaktif elektronik memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan, multi pemain, atau transaksi keuangan. Sampai dengan kelompok yang tidak dapat diklasifikasikan. Game bagaikan pisau bermata dua, yakni berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif dari game yaitu 1. Membuat dapat mengambil keputusan lebih cepat. Di dalam game, gamer harus cepat membuat keputusan. Jika tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, mungkin gamer bisa saja mati atau kalah dalam game. Yang kedua, yakni dapat membantu mengurangi rasa sakit. Kadang rasa sakit seperti tidak enak badan, luka-luka, dan lainnya setelah kita bermain game, sakit itu tidak terasa atau tidak terlalu terasa karena kita fokus bermain game. Yang ketiga, yakni mengurangi stres. Yang keempat, mendapat teman baru. Dan kelima, membuat lebih pintar berbahasa Inggris karena game umumnya memakai bahasa Inggris. Ini membuat gamer terbiasa dengan bahasa Inggris. Selain game, seks adalah topik nomor 1 yang dicari di internet. Seperti data di samping yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi juara kedua dalam mengakses konten seks. Ada lebih dari 4,2 juta situs porno di internet dengan 2.500 situs baru muncul secara online setiap minggunya. Kelompok usia 12-17 tahun adalah konsumen terbesar pornografi di internet. 62% orang tua dari remaja tidak menyadari bahwa anak-anak mereka telah mengakses situs tidak pantas. 9 dari 10 anak yang berusia 8 hingga 16 tahun dengan akses internet telah melihat pornografi di internet. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI, bahwa anak SD dan SMP 97% sudah menonton konten pornografi. Sekarang yang perlu ditanyakan, dari mana sajakah sumber pornografi berasal? Orang tua harus mengetahui itu. Yang pertama yaitu postingan gambar di Facebook, BBM, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklan yang muncul saat anak membuka aplikasi. Yang ketiga yaitu games yang bermuatan kekerasan, horor, dan pornografi. Keempat yaitu YouTube. Kelima, video klip terutama lagu-lagu barat, dan banyak lainnya. Sebelum memberikan gadget kepada anak, ada 3 hal penting yang perlu orang tua perhatikan. Yang pertama, yaitu diskusikan kebutuhan anak. Ketika anak meminta gadget dan akses ke internet, perlu tuntas dibicarakan mengapa anak perlu memiliki gadget dan
atau untuk mendapatkan akses ke internet. Orang tua tidak perlu khawatir dianggap gagap teknologi atau tidak kekinian, karena justru disinilah kesempatan mengajari anak bahwa membeli atau memiliki sesuatu harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena latah atau mengikuti tren. Diskusikan tanggung jawabnya. Sebelum anak menggunakan untuk pertama kalinya gadget atau internet yang disediakan orang tua, pastikan sudah ada kesepakatan mengenai aturan penggunaan dan konsekuensinya. Anak harus paham bahwa orang tua berhak menanyakan untuk apa dan bagaimana teknologi tersebut. Tetapkan dan tegaskan konsekuensi kepada anak apabila gadget atau internet tersebut disalahgunakan. Yang ketiga, yakni diskusikan resikonya. Baik orang tua maupun anak harus memahami tentang penyalahgunaan, resiko, ataupun hal negatif yang dapat timbul dari penggunaan gadget atau internet sekaligus. Dan begitu juga cara pencegahan dan bagaimana menghindarinya. Selalu diingatkan kepada anak untuk menceritakan kepada orang tua tentang hal yang membuatnya tidak nyaman saat menggunakan gadget atau internet. Maka sebagai orang tua harus bijak dalam menggunakan internet maupun gadget. Maka orang tua wajib membuat aturan dengan digital native seperti ini handphone adalah milik ibu. Ibu membelinya dan ibu hanya meminjamkan handphone ini ke kamu. Yang kedua, ibu harus selalu tahu passwordnya. Yang ketiga, jika teleponnya berdering, jawablah. Tunjukkan perilaku yang baik dan sopan. Jangan abaikan telepon jika di layarnya tertulis nama ibu ataupun ayah. Yang selanjutnya, berikan teleponnya kepada ayah maupun ibu tepat pukul 7.30 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 di hari Minggu. Selanjutnya, boleh memberikan aturan seperti kamu tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Jika handphone ini rusak seperti terjatuh ke dalam air, terhempas ke tanah, atau hilang, kamu bertanggung jawab untuk menggantinya atau membiayai perbaikannya. Berikut adalah tips dan trik memproteksi YouTube di smartphone atau tablet. Yang pertama yaitu buka aplikasi YouTube, masuk ke halaman utama. Di bagian kanan atas ada simbol menu atau titik 3 berjajar, kemudian klik simbolnya. Yang ketiga, pilihlah setting atau setelan, pilih general atau umum. Selanjutnya, pilih restricted mode atau mode terbatas dan geser sehingga tombol on menyala. Selain memproteksi aplikasi YouTube, orang tua juga dapat menggunakan aplikasi Kakatus School. Untuk yang pertama, caranya install Kakatus School dari Play Store. Yang kedua, isi kode sekolah, lalu tekan tombol Ayo mulai. Yang selanjutnya yaitu pilih kelas, lalu tekan tombol selanjutnya. Selanjutnya pilih nama, lalu tekan tombol daftar. Aktifkan Kakatus School dengan menekan tombol aktifkan. Cari dan pilih Kakatus School. Tekan tombol di sudut kanan atas. Klik tombol OK. Selamat. Bukan hanya cukup memproteksi, tapi orang tua harus mengenalkan cara baru berinternet untuk anak, seperti cara baru mencari informasi, cara baru translate bahasa, cara baru belajar berbagai mata pelajaran, atau orang tua juga bisa mengenalkan internet kepada anak sebagai media berbisnis. Seperti
Sekian tips dan trik yang dapat saya berikan. Thanks for watching.